Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda ternyata selalu tidak lupa bahwa setiap hari Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore selalu di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan kebetulan para penonton, para penggemar Dhamma TV yang sudah sangat keranjingan tidak menduga ya bahwa ada seorang ibu yang kira-kira yuswanya itu umurnya sudah sekitar 50 tahun ke atas ya, dengan putranya yang laki-laki dengan putri ya, naik sepeda motor dari Jambi hanya pengen nonton Dhamma TV pada waktu kakek ini lagi syuting. Tapi mohon maaf karena musim pandemi, beliau tadi itu jam berapa tadi datang, jam 7 pagi udah nyampe di sini, terpaksa harus istirahat di pedepokan kakek di Singosari sana ya. Monggo Bu, silakan istirahat ya, mandi di Sumber Nagan, dan setelah itu nanti malam baru kita ngobrol. Dan para penonton Dhamma TV yang damai di hati yang kami muliakan, memang sengaja hari ini setelah kita itu digempur habis-habisan oleh suatu budaya yang akan menggeser negara Pancasila ini, terpaksa harus kita tampilkan lagi tentang budaya Jawa. Loh, apa kaitannya budaya Jawa dan Pancasila? Nanti ada al-mukarromnya, ada ahlinya sendiri yang akan berbicara. Untuk itu yang di tengah ini seorang ibu yang cantik, gemulai, dan masih energik. Meskipun berkali-kali di Dhamma TV, sekarang harus memperkenalkan diri lagi. Monggo silakan. Terima kasih Romo, Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwahyuni, saya bergerak di bidang UKM IKM di Dekranasda Kabupaten Malang, dan saya tinggal di Gria Tumapel nomor 2 Singosari, bumi tercinta, bumi yang sangat saya kagumi dan sangat suci bagi saya. Dan tak lupa saya mengucapkan bela sungkawa untuk Bapak Mantep Sudarsono yang telah meninggalkan kita, Ibu Rahmawati dan Pak Harmoko, serta teman terkasih saya juga Mas Bambang Nirmolo yang tinggal di Bojonegoro. Semoga beliau-beliau ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang diperbuat kebaikan-kebaikannya diterima serta diampuni segala dosanya. Amin. Terima kasih. Ya, selanjutnya monggo jenenganipun anu lho nggih, identitas seluruhnya. Kalau dalah jenengan itu tasik warga dalam Keraton Solo harus lengkap identitasnya. Nggih, terima kasih Pak Jati. Nama saya karena harus lengkap ya sebenarnya. Nama saya lengkap KRAT Sutrimo Rekso Budoyo SEMM. Saya selaku Ketua Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Lembaga kami bergerak bagaimana kita memberikan pencerahan-pencerahan kepada anak bangsa supaya kita tetap kuat jati dirinya. Jadi akhir-akhir ini kita sedikit mendapatkan dukungan juga dari Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Agil Sirot. Beliau mengatakan bahwasanya tingginya martabat bangsa itu ada pada budaya, bukan pada agama. Nah, kata-kata beliau ini merupakan semacam dukungan buat kita, karena itu selaras dengan yang disampaikan oleh Gus Dur maupun yang disampaikan oleh Bung Karno. Kita harus kuat budaya kita, jati diri kita, karena dari budaya itulah bangsa ini akan martabatnya tinggi, akan menjadi mampu membangun peradaban yang lebih hebat, yang lebih kuat. Karena dalam fakta sejarah, hampir semua negara ataupun kerajaan yang berbackground agama itu semuanya hancur. Kita tidak ingin NKRI ini yang sudah oleh founding father kita sebagai negara Pancasila ini harus kuat gitu loh. Pancasilanya jangan sampai karena akhir-akhir ini kan benar yang dikatakan Pak Jati tadi, akhir-akhir ini seperti bangsa ini seperti overdoses agama gitu loh. Dikit-dikit yang diomongkan agama, ya ini kan
Ini merupakan kemunduran buat kita kalau menurut saya, menurut bangsa ini mengalami istilahnya mundur kalau harus terus seperti itu. Nah, saya sangat setuju dengan Pak Jati yang jadi prolog tadi, bagaimana kita harus menguatkan Pancasila. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Mas Trimo, kelihatannya memang akhir-akhir ini gayung bersambut ya. Putri dengan giat menggiatkan ibu-ibu sampai pelosok-pelosok desa-desa di seluruh 13 kecamatan ya. 33 kecamatan. 33 kecamatan di Kabupaten Malang ini untuk supaya giat berekonomi sesuai dengan lingkungan, daya kemampuan dan kemampuannya. Yang kedua, akhir-akhir ini Mas Trimo ini berdiri di antara lain saya dikukuhkan sebagai dewan penasihatnya. Ada salah satu kumpulan yang namanya itu Paguyuban Spiritual Nusantara, dan itu hanya terbatas sampai 5 orang, tidak boleh lebih, karena kalau spiritual nanti berbondong-bondong orang banyak itu udah ormas namanya ya, karena spiritual itu jangkauan yang terdalam tentang pengertian spirit atau jiwa itu sendiri. Anehnya justru pertama kali yang nyambut itu adalah orang Batak. Orang Batak itu tiap malam telepon terus, sanggup seluruh Sumatera itu 5 orang, Jambi 5 orang, Medan 5 orang, Palembang 5 orang, sampai Prabu Mulih 5 orang, tidak boleh lebih, karena itu harus didalami sedalam-dalamnya, termasuk pemahaman tentang Pancasila. Yang terakhir ini kita kumpulkan termasuk Putri ikut ya, Putri ikut di Padepokan saya kita adakan pengkaderan Pancasila tingkat paripurna. Ngastanunya Bu, pengikut-pengikutnya tadi itu ya, yang nanti aja Bu. Lalu kami akan kembali ke ke Mas Trimo Mas Trimo, penjenengan membuat nama Yayasan Raket Prasojo. Itu sebenarnya benar jelaskan programnya apa, misi visinya apa, idealisnya apa. Monggo. Raket Prasojo, kalau tulisannya Raket Prasaja. Raket itu erat ya, akrab. Prasaja itu apa adanya atau sederhana. Ya. Nah, kita lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, sehingga tidak hanya Jawa saja. Kita harus mengucap Raket Prasaja apa Prasojo? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, tergantung kalimatnya ya. Kalau kalimatnya pas Basa Jawa, dulur-dulur monggo, kadang-kadang Raket Prasojo, kelaturi ngempal. Tapi kalau kebetulan di timur atau di utara ya, saudara-saudara keluarga Raket Prasaja, marilah kita berhimpun bersama, gitu ya? Waduh, lek ngono iso cara Jawa. Karena kebetulan kan kata prasaja dan prasojo itu tidak mengubah arti. Betul. Beda kalau umpamanya kita bisa bilang kebu sama kebal, itu beda arti. Ini kelihatan prasojo dan prasaja itu tidak beda arti. Kita visi misi kita adalah kita merasa prihatin karena bangsa ini sedang terjajah. Bangsa ini belum merdeka. Kalau bangsa ini merdeka secara fisik itu ya sudah, dengan ditengarainya proklamasi kemerdekaan kita 17 Agustus tahun 1945. Ya. Tapi ketika bicara kemerdekaan secara psikis, bangsa ini sampai detik ini belum merdeka. Kita masih terjajah secara psikis, fundamentalis dan kapitalis. Ini yang menjadikan kita prihatin. Sehingga awalnya kita mengusung amanatnya Ki Hajar Dewantara yang berbunyi begini: untuk menghancurkan suatu bangsa tidak harus dengan kekuatan militer dan persenjataan canggih, hancurkanlah budayanya, hancurlah bangsa tersebut. Sehingga kita ingin memperjuangkan bagaimana bangsa Nusantara ini budayanya nggak hancur, karena ini sebuah catatan sejarah yang kita semua harus melek. Karena selama ini kemarin kan ada kasus Palestina, bangsa ini diseret habis-habisan supaya kita ini ikut membenci Israel. Nah ini kan lucu, loh kita ini tidak ada urusannya dengan Israel kok disuruh benci Israel. Kita nggak pernah bermusuhan dengan Israel. Nah masyarakat harus tahu bahwasanya bangsa Israel itu kan ada 10 suku. Nah 10 suku ini semuanya musnah, kecuali suku Yehuda. Nah suku Yehuda yang saat ini orang menyebutnya Yahudi,
ini bahkan mampu mempengaruhi berbagai peradaban dan kebijakan dunia. Nah, kuncinya apa? Kuncinya kalau ketika saya pelajari, karena bangsa Yehuda atau Yahudi ini tidak pernah mengganti sebutan nama Tuhannya. Sehingga bangsa Yehuda atau Yahudi ini dengan jati dirinya yang kuat, mereka menyebut nama Tuhannya itu tidak mau ganti. Yang 9 ganti dengan sebutan nama Tuhannya orang Arab, nama sebutannya Tuhan orang Persia lah. Suku bangsa Yehuda ini tidak mau. Sehingga 9 itu musnah karena budayanya musnah. Kalau secara fisik tentunya mereka ya tidak, tetapi secara psikis, secara budaya yang 9 ini hancur, hilang, tidak berbekas sampai detik ini. Kalau boleh tahu, mereka menyebut nama Tuhan yang tidak boleh bisa apa? Yeva ya? Kalau bangsa Yahudi atau Yehuda itu menyebut nama Tuhannya itu Yahweh. Yahweh. Tulisannya JHWH. Atau itu apa sama dengan Jehovah? Kurang tahu, karena barangkali ya sama, Yahweh ya. Ya. Yahweh itu ketika saya pelajarin, itu nama tulisannya kan JHWH. Sekarang Pak Jati nulis aksara Jawa. Jo, lajeng ho, w atau wo, ho. Betul, karena apa? Karena setelah kami pada waktu yang lalu setelah diskusi, ternyata yang dimaksud adalah Jawa. Gitu. Nah, kita sendiri orang Jawa malah melupakan itu semua. Nah, gitu itu. Sementara orang Yahudi itu sampai mampu mempengaruhi dunia, itu menyebut nama Tuhannya itu Yahweh atau Jawa. Atau Jawa. Bahkan saking pinternya menghipnotis kita, seakan-akan tuh di sana adalah pintu gerbang untuk masuk kebahagiaan nanti kalau sudah mati gitu ya. Saking pinternya berpromosi ya. Ya itulah, mudah-mudahan. Dan ini kelihatannya nun sewu di dalam budaya Jawa ada yang mengatakan Sabtu Palon Noyo Genggong. Besok lewis teko titi wancine 500 tahun iki negara iki tak jaluk balik. Niku kalau pengertian apa itu? Sabtu Palon Noyo Genggong. Tapi jangan dijawab sekarang ya, nanti aja ya. Nanti aja dijelaskan yang gamblang nggih. Dan saya para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia ya di depan Jejak Ki Jati ini. Saya akan sedikit kembali ke Mas Trimo yang begitu telaten menekuni supaya Jawa yang mulia ini ke permukaan lagi, dan bahkan internasional juga sangat mengakui. Seperti yang lalu, beberapa minggu yang lalu di tempat ini juga, di Damani juga, orang dari Jerman dan Selandia Baru sampai membuat buku Majapahit harus tampil kembali ya. Artinya orang sana kan lebih rasional untuk mengarah ke sana. Dan kebetulan anak-anak negeri ini termasuk Ki Trimo, saya panggil Ki ya, karena meskipun muda sudah sepuh tuh berhak untuk menerima gelar Ki ya. Ki itu hampir setaraf dengan profesor. Menurut saya Ki, Ki Sutrimo, dulu pada waktu dari dalam Keraton Solo panjenengan mendapat gelar itu dasarnya katanya apa dari sana itu? Pada waktu itu masih masa reformasi dulu. Kita kan mengadakan kegiatan bareng waktu itu dengan almarhum Gus Dur, juga dengan almarhum PB12. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol tentang tentang pergerakan, keprihatinan kita terhadap bangsa ini. Sehingga pada waktu itu salah satu sekprinya PB12 yaitu almarhum Raden Juli itu sempat mengatakan di Jawa ini kalau ada anak muda seperti Mas Trimo kira-kira genap 10 aja udah rame nih Jawa. Kita memang melakukan pergerakan-pergerakan tentang pencerahan, Pak Jati. Waktu itu kan kita memang siaran di radio dan televisi itu mulai 97 kita memberikan pencerahan-pencerahan. Bagaimana kita memberikan pencerahan pada masyarakat ini, pada bangsa ini, karena
kita ini kan terjajah secara psikis, bukan secara fisik gitu loh. Dan ini sangat lebih berbahaya gitu loh. Kalau mohon maaf, kalau secara fisik bangsa ini dijajah oleh Belanda itu nggak ada 100 tahun. Itu pun terjadi pemberontakan yang luar biasa. Bangsa ini pertama dijajah secara fisik itu kan oleh Inggris, bukan oleh Belanda. Karena pada waktu itu yang datang ke sini itu kan VOC, Vereniging of Company, itu kan persekutuan dagang. Nah, setelah itu kena Perang Dunia Pertama, VOC kan bangkrut. Nah, wilayah Hindia Belanda ini kan dikuasai oleh Inggris waktu itu. Akhirnya terjadi tukar guling. Nah, setelah itu baru diserahkan ke Belanda. Nah, kita dijajah secara fisik oleh Belanda, itu hanya hitungan tahun aja langsung terjadi pemberontakan yang luar biasa. Terjadi Perang Jawa, itu tahun 1825-1830, Perang Diponegoro. Ini suatu bukti kalau suatu bangsa, kalau dijajah secara fisik, itu cepat terasa dan akan berontak. Sehingga sebenarnya seharusnya tulisan-tulisan di bangku sekolah yang mengatakan bangsa ini dijajah oleh Belanda 350 tahun itu harus dihilangkan, karena kita nggak dijajah secara fisik oleh Belanda tidak selama itu. Sampai setelah itu nggak dihitung 100 tahun kalau saya hitung itu. Itu pun langsung tahun 1945 kita merdeka. Dan kemerdekaan kita betul-betul karena perjuangan, bukan hasil pemberian. Berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah itu sebenarnya pemberian. Ketika terjadi Perang Dunia, itu kan otomatis wilayah yang dulu kan merupakan wilayahnya Ottoman atau Turki yang lebih dikenal dengan the segment of Asia, orang sakit dari Asia, itu kan kalah. Akhirnya kan wilayah Timur Tengah itu kan dikuasai oleh Inggris. Nah, setelah oleh Inggris itu kan dibagi-bagi, ini diberikan keluarganya Al Saud, akhirnya menjadi Arab Saudi. Terus ada di zaman oleh Sultan Muhammad dan sebagainya. Di Timur Tengah negara itu malah kemerdekaan diberikan oleh Inggris. Kita enggak. Kita perang. Kita berjuang dengan darah, nyawa, dan tenaga leluhur kita, para pahlawan kita. Seharusnya kita lebih bangga gitu loh. Nah, tetapi ini kan penjajahan fisik ya, itu cepat terasa. Tapi kalau penjajahan psikis itu luar biasa. Saya mempelajari sejarah dunia itu sebagai contoh kayak jadi yang dijajah adalah otak kita ya. Otak kita. Kalau boleh dikatakan kira-kira sektor-sektor penjajahan ini kira-kira sentuhan-sentuhan apa yang ada kaitannya dengan kegiatan Jawa, kearifan lokal, adat-adat dan sebagainya. Jadi kalau kita memberikan sentuhan-sentuhan itu pencerahan, kita beritahu kepada masyarakat sebenarnya Jawa itu apa dulu. Karena saat ini banyak orang yang nggak paham Jawa itu apa. Sehingga ketika bicara Jawa itu kadang-kadang larinya kan seni, larinya ke suku, larinya kan teritorial. Padahal Jawa nggak seperti itu gitu loh. Jawa itu sesuatu, bukan kata benda Jawa itu. Jawa itu sebuah value nilai. Ini harus dipertahankan, harus kita perjuangkan. Bahkan di berbagai kitab suci itu menyebut kata Jawa loh, Pak. Di kitab sucinya orang Yahudi ada kata Jawa, yaitu sebutan Tuhan itu Jawa. Jadi kalau orang Islam menyebut nama Tuhannya kan Allah. Nah, orang Yahudi itu menyebut nama Tuhannya itu Jawa. Dan ternyata orang Yahudi itu, maaf ya, ini jenius ini ya. Bisa membuat rudal, bisa membuat pesawat terbang. Dunia bisa ini dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi. Angkasa, membuat satelit-satelit. Satelit, terus ini stasiun TV, ini kan penemunya kan orang Yahudi. HP yang kita pakai penemunya orang Yahudi. Iya, terasa kuat jati dirinya. Betul. Kalau begitu, pas tuh zaman tadi bilang tentang reformasi dengan mendiang ke-12 ya dan sebagainya, malah oleh karena itu pada waktu itu saya dengan beliau-beliau, Habib 9, Pak Kubono 12, Gus Dur, Romo Magni Suseno, Romo Damasubo Mahatera membentuk rekonsiliasi nasional. Lalu saya menulis bukunya ini. Ini saya tulis tahun 2098. Judulnya 2008. Judulnya Jagat Merenovasi Diri. Di sini saya tulis bahwa manusia sedunia nanti itu hanya disisakan sekitar 76,3%. Di sini sudah saya tulis. Karena apa?
karena bencana alam, karena penyakit, karena peperangan. Seperti sekarang ya Pak, jadi ada pagebluk gitu ya Pak. Jadi. Lah, termasuk itu. Bahkan konyolnya sekarang ini ada orang yang pinter ya, pinter cerdas, mampu membuat roket, membuat rudal. Dia berpikiran secara ekonomi, dunia itu ekonominya akan stabil lagi kalau hanya dihuni oleh orang 25% dari yang ada sekarang. Kesimpulannya, yang lainnya kan harus dibunuh. Lah, sadisnya di sini karena apa? Karena bukan orang Jawa tadi itu. Kalau Jawa kan memayu hayu ing bawono, maka dari itu kita tadi itu sebelumnya jauh-jauh sudah diingatkan oleh Putri tentang ucapan bela sungkawa terhadap satu Pak Harmoko ya. Bagaimanapun Pak Harmoko itu lepas meskipun beliau itu waktu itu zaman Orde Baru, tapi Menteri Penerangan dan cocok dengan idealis sampean. Karena apa? Tanpa pencerahan pikiran, bangsa ini tidak akan maju dan tidak akan kuat. Nah, fungsi televisi, fungsi radio, meskipun modern sekarang tuh HP di mana udah HP, malah justru sangat menentukan. Misalnya dengan streaming Dama TV yang sudah nasional dan internasional. Loh, orang itu saya tuh sampai tiap hari itu terpaksa TV HP tega tak matikan. Kalau enggak itu enggak bisa tidur, ngeladeni tanya jawab. Jam 2, jam 3, jam 4 pagi kadang-kadang gitu. Ya saya telateni aja lah. Putri, semuanya itu kan butuh kesabaran dan ketelatenan. Lalu saya lihat Putri membawa suatu, itu orang Jawa bilang taplak ya, taplak atau alas meja ya. Dari rajut ini Romo. Itu buatan cetakan pabrik apa manual, Bu? Ini manual, cetakan tangannya Triwahyuni sendiri Romo. Waduh. Jadi ini ada sejarahnya kenapa saya bawa ini tadi Romo. Saya waktu masih kerja di SBW, koperasi, itu Bu Safril itu kan yang mendidik saya Romo. Jadi di koperasi ini faktualnya, nah isinya tanggung renteng nilai-nilai itu dari Bu Safril. Nah untuk saya dekat itu beliau itu senengannya rajut Romo. Jadi rumahnya itu yang merajut mulai meja, tempat duduk itu saya. Nah ini saya buat 2 bulan. 2 bulan itu saya kasihkan beliau. Begitu dilihat, loh aku gak seneng nanasan gitu. Nggak tahu apa nanas itu, nggak tahu dia ngguyoni apa. Aku amen seri onok nanas gitu. Nah terus beliau saya buatkan lagi. Nah ini saya simpan Romo. Tapi terakhir karena kita juga kepingin maju ya, kita kan di Perielang Dekranasda itu ada 9 kriya, mulai ekoprint, termasuk ini juga. Ini berapa hari begini ini? Ini 2 bulan tapi bukan berarti 24 jam Romo. Sehari itu kalau saya ke lapangan 1 jam, nganggur saya ngerajut, saya tumpuk 2 lagi. 2 bulan katakanlah sebulan rampung kalau terus-menerus ya. Kalau sehari itu bekerja itu 100.000 berarti sudah 3 juta ya. Ya ini kemarin kan Romo ini ya kita lelang di ini ya, itu 1,5 juta, nggak tahu nanti ditawar berapa. Gitu ya. Itu Romo ya. Tapi ini tujuannya baik nanti untuk kita bantu ibu-ibu. Jadi 33 kecamatan ini Romo yang bendel, rajut sendiri, yang ekoprint sendiri, batik sendiri. Nah ini kalau untuk alas meja ndak seperti syukur alas meja. Kalau alas meja saya mesti dulu ngumbah karena apa? Tamu pirang-pirang, kadang-kadang dikasih kopi. Plastik Romo. Ini kasih plastik ya? Jadi dari kalau di tempat Bu Safril itu bulat kan seperti punyanya Romo, itu kita kasih mejanya. Mejanya ditaplakin, terus saya belikan plastik yang kaca itu plastik, yang tebal. Jadi kalau ada kopi, ada ini jatuh atau ini enggak. Iya. Gitu Romo. Tapi kalau di ruang khusus untuk tamu-tamu yang dianggap istimewa, misalnya untuk penduduk, kalau Pak Lurah mau datang, Pak RW RT datang, paling tidak jagongan di sini, gitu ya, gitu. Iya. Bagus. Bu, lalu saya dengar jenengan itu juga punya rencana memanfaatkan lahan yang ada di daerah Malang Raya ini
untuk pengembangan coklat, meskipun dulu pernah kita biarkan ya, Nggih. tapi memang kita belajar dari rekan-rekan coklat yang ada di Mojopahit, belajar dari sana, lalu penjenengan punya ide itu untuk itu juga. Apakah di Malang ini kira-kira memungkinkan Pak Ndak kalau untuk pengembangan itu? Sangat-sangat memungkinkan Romo. Mm-mm. Begitu kita bicara coklat kemarin, saya langsung karena kita punya 33 kecamatan, kemudian juga ada akses untuk ini, untuk berlanjut ya, jadi saya bisa meneruskan. Nggih, gitu ya. Jadi coklat juga optimis juga untuk masa yang akan datang ya. Nggih. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, berbicara masalah ekonomi, ketegangan, kehidupan, penghasilan memang tergantung dari kita, oleh kita, untuk kita. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia ya. Memang mengikuti Dhamma TV itu kadang-kadang tegang, kadang-kadang serius, kadang-kadang berpikir, ya memang begitu. Karena dari sesuatu kreativitas itu memerlukan kesabaran dan keuletan, ketelatenan. Bahkan saya menyadari dengan umur keberadaan yang sudah seperti ini, tetapi PR yang disampaikan Mas Trimo tadi itu, Ki Trimo tadi itu kok masih banyak. Oleh karena itu, begini Ki, saya itu mencoba untuk akhir-akhir ini mengumpulkan beberapa orang-orang muda atau sepuh bagi siapa yang mau ya. Lalu untuk apa? Untuk saya berikan satu pengkaderan yang namanya piagam penghargaan kader paripurna Pancasila. Karena akhir-akhir ini Pancasila itu selalu didengung-dengungkan, selalu dibanggakan, tapi kadang-kadang yang berteriak itu justru tidak melakukan sebagaimana seharusnya gitu. Oleh karena itu saya termasuk Putri ya ikut ya pada waktu itu ya. Kalau tidak salah di sini ada Putri Wahyuni ya mengikuti juga. Oleh karena itu di kesempatan di Dhamma TV ini juga ini Insinyur Sufyan Nedi Jarwoko ini Wakil Wali Kota Malang ya. Beliau itu sebagai seorang pejabat ternyata juga dengan sabar dan tekun dengan adik-adiknya untuk digiring ke pedepokan saya selama berapa hari itu dah? Satu hari penuh itu. Satu hari penuh ya. Satu hari penuh. Ya maem bawa sendiri, bawa sendiri sana itu pedepokan ya. Bawa sendiri. Kalau sana yang masak, ya kalau seneng telur botok, kalau nggak seneng kan nggak enak. Kalau bawa sendiri kan terserah mau bawa pupu sapi kan, mau bawa mentok di garang kayak urusan masing-masing. Bahkan saya bisa nunut kadang-kadang kalau masih ada sisanya gitu ya. Ini oleh karena itu dalam kesempatan ini Putri, saya kasih semacam sertifikat. Siapa tahu untuk dongeng kepada anak cucu bahwa pernah di Pedepokan Ki Jatikusumo diadakan pengadilan paripurna tentang Pancasila ya. Nah, ini Bu Nun Sewu monggo pindahan terima ini Nun Sewu ya. Nah, matur nuwun. Tapi dilaksanakan betul-betul Bu. Dengan program Ibu Tri tentang ekonomi tadi, kerakyatan tadi itu sudah secara tidak langsung bersifat dan berbuat sebagai seorang marhenis. Jadi Pancasila sejati yang mempraktekkan dan berjuang untuk kepentingan orang yang menderita atau karena sistem ini yang diterangkan Pak Trimo tadi itu. Orang menderita karena sistem itu disebut kaum marhen. Pejuangnya disebut kaum marhenis. Nah, ajarannya disebut marhainisme ya. Marhainisme itu kapan-kapan aja kita terangkan di sini yang lebih gamblang lagi ya. Nggih. Saya kan pengen kembali ke Ki Trimo ini Ki. Ini lalu penjenengan dalam era-era modernisasi yang seperti ini karena gini. Kemarin itu ternyata dari Medan Gayung bersambut bahwa sangat kenal dengan zaman itu. Romo apa dekat dengan rumahnya Ki Trimo. Saya tuh ngefat banget loh.
sama itu nun sewu etnisnya Jawa apa Sunda apa? Saya Batak asli Romo. Lu kok seneng Jawa? Iya, enggak tahu kok saya setelah kenal Kitribo itu bagaimana teknisnya itu kok sampai Ya, kita memang memberikan pencerahan bahwasanya Jawa itu bukan sukuisme, bukan teritorial. Sehingga mereka memahami yang dimaksud Jawa itu bukan sukuisme, bukan teritorial, sehingga mereka tidak merasa loh saya suku Batak, tidak seperti itu. Bahkan kita memberikan dengan dasar-dasar. Selama ini kan masyarakat kita itu kan hanya seringkali ketika ditanya Jawa, mereka nggak bisa jawab. Mereka arahnya nanti teritorial ya, pulau atau suku. Ketika ditanya Jawa, atau kadang-kadang mereka mengatakan hanya memberikan indikator. Sebagai contoh gini, "Wo, bocahku kok Jawa mbak marang wong tuane." Wah, anak itu kok Jawa sama orang tuanya. Ini kan indikator. Tapi ketika ditanya loh, kok dikatakan anak yang baik pada orang tua, berbakti pada orang tua kok disebut Jawa. Ini dasarnya apa? Mereka kan masyarakat kita kan nggak paham. Nah, sebenarnya kata Jawa itu kan dari dasar begini. Jadi dari seluruh huruf Jawa itu kan dipangku mati. Kecuali huruf Ja dan Wa. Jadi huruf Ja dan Wa itu dipangku nggak mati. Jadi Jawa itu artinya sesuatu yang selalu hidup. Sehingga sangat tepat kalau bangsa Yahudi menyebut Tuhan atau Sang Maha Hidup itu dengan kata Jahwe atau Jawa. Jadi kalau menurut orang bangsa Yahudi, Jahwe itu adalah Sang Maha Hidup atau Tuhan. Di dalam filosofi kita, kata Jawa itu artinya ya selalu hidup, tidak pernah mati. Ada kemiripan gitu loh, ada kesamaan. Sehingga kalau kita bicara ekonomi, ya mohon maaf, bagi orang yang belum makmur itu bisa dikatakan belum Jawa. Karena belum hidup. Urepe hurung urup. Sehingga kalau masyarakat mohon maaf kok ekonominya kembang kempis itu ya mohon maaf Anda belum Jawa. Karena orang yang Jawa pasti gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo. Ini orang yang Jawa. Kalau gitu Mas, suatu saat saya tak buat tulisan Hono Coroko sing ring kene. Jenengan sama saya ngupas itu habis-habisan. Boleh. Harus gitu. Bukan kok ini Jawaisme ya. Jawa itu bukan suku, bukan teritorial suku. kok. Ini adalah ilmu pengetahuan yang harus kita sebarluaskan. Memang orang Jawa itu misalnya seperti kenapa tadi kok kita ucapkan kita ikut berduka cita atas meninggalnya Pak Harmoko ya. Karena Menteri Penerangan yang fungsinya seperti tadi, lalu Pak Mantep Sudarsono ini suatu dalang yang mempunyai kreativitas. Dengan Pak Mantep memainkan keahlian wayang yang sedemikian rupa, sehingga penonton itu terhipnotis lagi, gemar lagi terhadap wayang gitu loh ya. Lalu Bu Rahmawati ya, Bu Rahmawati itu putra Bung Karno itu semua sama, tapi yang sejak awal betul-betul menggeliat dan berkobar untuk demi kepentingan ajaran Bung Karno adalah Mbak Rahmawati. Saya mengundang Mbak ya, karena biasanya mengundang Mbak ya, kalau orang lain mungkin Bu ya, karena akrab dan dekat lah gitu. Dan saya tahu betul bahwa beliau memang sejak awal itu sangat aktif di bidang itu, sampai yang terakhir itu masih sebagai Ketua Pemuda Marhenis Nasional gitu ya. Lalu Mas, tanggapan dari wilayah timur yang kebetulan jamannya tulisan Jawa muni cara Jawa rada angel gitu loh ya. Apa juga ada gitu? Ada. Jadi kemarin kan orang-orang kita juga melakukan kegiatan kan sampai Papua, bahkan sampai Papua Nugini. Karena ketika kita bicara Nusantara itu kan nggak cuma Indonesia. Ya. Yang kita angkat itu kan nilai-nilai Jawa, bukan suku Jawa. Sehingga kalau kita angkatnya suku Jawa ya mereka akan antipati, karena mereka bukan orang suku Jawa, mereka suku ada ya orang Indonesia Timur itu ada NTT ya. Kemarin bahkan waktu di UGM saya kan kebetulan juga jadi pembicara di Kongres Pancasila itu Pak Zati. Itu kan kita juga ketemu salah satu bupati di NTT juga yang sama-sama jadi pembicara di Kongres Pancasila. Nah kita sampai Indonesia Timur itu kita enjoy aja, karena yang kita angkat kan nilai-nilai Jawa, bukan suku Jawa. Sehingga ketika kalau tadi Pak Jati bilang Batak ya,
kemarin itu kan kita pernah naik yang ada 2 gunung di Batak itu yang merupakan apa ya, diagungkan atau dianggap sesuatu yang mulia oleh suku Batak, yaitu Gunung Pusuk Buhit sama Gunung Uluan Darat. Ya. Itu kita pernah naik dua-duanya. Nah, ketika mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan, mereka bilang mau belajar ilmu kita, terus mereka bilang itu harus pakai bahasa Jawa atau tidak gitu. Saya bilang ya nggak perlu pakai bahasa Jawa. Ya. Silakan pakai bahasa ibu Anda. Kalau Anda orang Batak ya pakai bahasa Batak. Yang kita angkat adalah nilai-nilai Jawa. Sehingga kita enjoy. Bahkan ajaran Jawa itu adalah ajaran yang tidak memihak bangsa Jawa. Sebagai contoh, ada ajaran Israel, ini memihak bangsa Israel. Sehingga ada ayatnya yang berbunyi, siapapun yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, ajaran Arab juga sama, memihak bangsa Arab. Ya. Tetapi kalau ajaran Jawa itu tidak memihak bangsa Jawa. Ya. Sehingga walaupun orang itu keturunan suku Jawa, kalau dia perilakunya tidak Jawa ya dianggap ora Jawa. Ora Jawa. Guyone nek ora Jawa apa gendeng gitu. Iya. Nek ora Jawa itu. Nah, jadi ajaran Jawa itu ajaran yang universal. Suatu ajaran yang tidak memihak bangsa Jawa. Iya. Karena tidak terkait dengan bangsa. Adalah sebuah nilai. Ya. Ajaran Jawa adalah ajaran yang universal yang tidak memihak bangsa Jawa. Mas, kira-kira untuk perjuangan terhadap sistem pendidikan negara kita, mengingat sekarang tuh semakin tahun itu karakter dan spirit anak-anak atau manusia ini semakin jauh dari kultur budaya bangsa, penjenengan ada ndak suatu saat itu pengen membuat satu dasar kurikulum sekolahan anak-anak kita mulai dari SD sampai SMA untuk di situ masuk ajaran budi pekerti? Kita sebenarnya memperjuangkan itu juga, gitu kan. Saat ini kan pelajaran budi pekerti nggak ada, pelajaran PMP nggak ada. Ini kan sesuatu yang membuat kita terdegradasi moral kita saat ini, dan waktu itu mereka banyak tokoh pendidikan menganggap semua itu bisa tergantikan oleh pelajaran agama. Ternyata tidak, kita semakin terpuruk ketika dihilangkannya pelajaran budi pekerti dan PMP. Ini kan karena memang budaya itu luar biasa, sehingga sekarang kembali ke ke tokoh-tokoh pendidikan nasional kita, apakah mereka akan diam saja dengan degradasi moral ini? Kalau kita sebenarnya kalau umpamanya kita diajak bicara untuk membuat kurikulum, ya kita siap-siap saja. Tetapi kalau kita mau membuat kurikulum rasanya juga sulit, karena kita kan tidak memiliki misalnya yang punya hak membuat kurikulum itu kan negara. Bahkan sekolah-sekolah swasta saja yang taruhlah berbackground agama-agama tertentu, itu pun kurikulumnya kan yang membuat negara. Tapi karena gini Mas, karena maaf ya, negara itu sekarang itu subjek-subjek pelakunya itu sudah tergarap sedemikian rupa ya. Karena tugasnya memang mereka ditaruh di situ untuk menggeser lah. Ini mungkin kalau Mas Trimo yang masih pegang yayasan Raket Prasojo untuk itu mengadakan pertemuan nasional membuat ngengrengan ringan tentang budi pekerti, ya sudah barang tentu disesuaikan, jangan sampai tabrakan dengan kultur budaya daerah masing-masing. Kalau untuk orang Batak bagaimana, kalau orang Dayak bagaimana, meskipun mereka itu sebenarnya sudah ada dibandingkan di Pulau Jawa loh ya. Kalau saya lihat di Batak misalnya, di sana itu kondisinya lebih etika dan norma kemasyarakatan dan kemanusiaannya itu masih sangat bagus sekali. Nah, para penonton dan TV yang kami muliakan, ayo kita uncai terus bangsa kita. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dharma TV yang kami muliakan. Saya yakin juga apapun yang dibuat oleh orang lain yang pengen merekayasa supaya negeri ini tumbang karena budayanya hancur, pasti kultur budaya warisan leluhur itu masih ada, sedikit, kecil atau banyak mungkin ya,
Mas Trimo, kira-kira daerah-daerah mana yang masih patut kita agungkan sebagai budaya tradisional, sebagai landasan budi pekerti tadi itu? Ya, kalau saya lihat ya saat ini masih yang memegang teguh dengan budaya leluhurnya ya Bali ya Pak Jati Bali, ya. ya. Kalau bagi orang awam kadang-kadang, wow Solo Jogja itu luar biasa karena di sana pusatnya budaya Jawa kan begitu ya. Tetapi ya mohon maaf saya ini asli sana gitu loh. Sehingga ketika saya pulang kadang-kadang juga saya prihatin dan ternyata para ini teroris atau orang-orang yang radikal itu kan yang diserang malah Solo Jogja. Solo Jogja, Ya. betul. Sehingga kemarin yang tertangkap tertembak itu kan juga di Solo juga, Iya. itu, sama di Jogja. Iya. Karena Solo Jogja itu dianggapnya jantungnya Jawa, sehingga itu yang Jantungnya dihancurkan lebih dulu. Nah, yang kita harapkan daerah Brangwetan ini bangkit. Ya, daerah Brangwetan itu ya daerah kita saat ini yaitu Singosari ini harus bangkit gitu. Iya. Karena kalau kita bicara tata krama, etika itu memang yang memiliki tata krama dan etika cukup bagus kan kita. Ya. Kenapa? Karena kalau kita dari teori peradaban, semakin tinggi suatu peradaban suatu bangsa, dia akan semakin spesifik dalam penyebutan objek dan aturan main. Tetapi semakin rendah suatu peradaban, dia akan semakin sederhana dalam penyebutan objek dan aturan main. Nah, bangsa ini kan terutama ajaran-ajaran Jawa itu kan penyebutan objeknya kan spesifik, aturan mainnya spesifik. Ini menandakan tingginya peradaban kita gitu loh. Dan orang kalau umpamanya, mohon maaf, orang tidak mungkin bisa marah-marah dengan memakai bahasa Jawa kromo. Ini kan merupakan sebuah filter tersendiri gitu. Iya. Orang tidak akan bisa mau ngamuk, mau istilahnya meluapkan kemarahannya dengan bahasa Jawa kromo itu tidak mungkin gitu loh. Ini contoh aja ya. Saya kan bekas pelawak ya dulu ya. Umpamanya kalau marah, kurang ngajar, diapurmu gitu. Dikira mau inggih. Oh, nuwun sewu pasuryan jenengan. Ya tetap cantik. Ora kereng meneh. Itu filter yang luar biasa dari sebuah etika dan tata krama Pak Jati. Iya, tapi kalau kita mau tekun bahasa Jawa ya secara tidak langsung sudah menanamkan budi pekerti. Karena di Jawa itu aku itu waduh tembus banyak itu. Aku, kulo, mami, awak, ingsun, dekeng, gitu. Dekeng ada. Dekeng pernah dengar? Dekeng itu awak dekeng itu sih aku iki biasane awake dhewe. Lek ingsun ki biasane untuk orang yang inggil. Misalnya raja terhadap yang lebih anak buah atau anggabayanya. Ingsun nitahke mring sira supaya sira nata sing apik para kawula dasih. Ya, artinya kamu sebagai aparat negara harus menata dengan baik rakyat bangsa di negeri ini gitu ya. Ya memang itu. Jadi tapi di Jawa itu kalau udah ngamuk malah medeni loh. Malah medeni ya. Banteng ketaton. Waduh. Karena di dalam fakta sejarah bangsa kita ini kan sudah berpengalaman dalam memanajemen orang banyak. Ya. Sehingga kita pernah menguasai sepertiga dunia. Dalam penelitiannya Profesor Mulyono, Profesor Muhammad Yamin, bangsa ini leluhur kita, ini pernah menguasai sepertiga dunia. Dan konsep mereka adalah negara-negara tadi tidak ditaklukkan. Sehingga di dalam sastra Jawa disebut Nagri Jawi Sami Tumiyung. Sami Tumiyung itu kan mereka dengan rela tumiyung. Berbeda dengan sastra kalau dikatakan ditiyongke, itu dipaksa untuk kita taklukkan. Karena mereka merasa dengan si Jawa menyebar kemana-mana, mereka malah semakin mapan, semakin makan, semakin ayem, semakin tentrem. Karena sifat kita itu adalah hamemayu hayu ing bawono tadi itu. Dan Mojopahit betul itu tidak ekspansi, tidak menjajah, karena perdagangan di sini pala merimpah ruah, didagangkan ke sana kemari gitu, nggih.
Konsep Majapahit kan sekarang ditiru oleh Inggris dengan konsep persemakmuran. Iya, Ya. betul. Sehingga Australia itu walaupun negara begitu hebat, majunya pun Australia enggak mau pisah dengan Inggris. Iya, nggak mau. Iya. Kan itu kan istilahnya sami tumiung, Sama itu bukan ya. ditiongke gitu loh. Dan secara security keamanan. Nggih. Engko lek ono sing wani jawe jangankan kok Singapura gedene apa Australia Australia gede. gedene Ya, Singapura yang kecil Singapura lek sak kecamatan Klojen iki ya. Tapi orang nggak berani mau menyentuh sana loh. Inggris melok-melok, Australia melok-melok, Iya. Malaysia melok-melok. Karena pada waktu Jenderal Raffles datang ke sini, Inggris di sini kan nggak lama, tapi luar biasa loh jasanya untuk kita. Betul. Yang menemukan Borobudur itu Jenderal Raffles loh. Iya. Nah, Raffles itu banyak menemukan candi-candi besar. Salah satunya adalah Borobudur. Borobudur. Dan tetapi Raffles juga mengangkut artefak-artefak kita. Itu dari berbagai literasi disebutkan itu 40 kapal. Nah, kalau satu kapal itu isinya sekian kontainer, itu berapa kontainer itu 40 kapal itu dibawa ke Inggris ke sana itu. Lah iya. Akhirnya diadopsi ilmu-ilmu kita oleh mereka. Iya, iya. Di sisi lain kita sebagai generasi Jawa sudah nggak Jawa. Sudah enggak Jawa Sudah lagi. nggak Jawa. Dan anehnya sekarang tuh di Eropa itu justru malah gamelan-gamelan zaman Majapahit itu disimpan di sana. Pusaka Majapahit itu disimpan di sana. Disimpan di sana terus kapal-kapal Majapahit itu Nggih. sekarang disimpan di Jepang, Nggih. dipelihara dengan bagus gitu. Waduh. Nah, kemarin itu kan gini Pak Jati. Saya kan pernah waktu itu ditunjuk menjadi lead banknya FSKN, Forum Keraton Nusantara. Nah, waktu itu saya bersama salah satu pangeran dari Kesultanan Pejangge, Lombok. Ini negosiasi dengan tim Belanda. Bagaimana warisan leluhur itu bisa kita ambil alih lagi. Karena di dalam perjanjian internasional, kalau yang dulunya milik suatu kerajaan, ketika kalah perang kan menjadi milik kerajaan. Nah, oleh kerajaan pemenang. Ini kan masih dipilah. Ini murni harta raja ataukah harta kerajaan? Kalau harta raja otomatis ya milik perseorangan raja. Tapi kalau harta kerajaan itu kan milik bangsa. Sehingga bisa kita ambil alih sebenarnya. Tetapi mereka bertanya yang tidak tidak mampu menjawab. Ya. Kalau barang-barang purbakala tadi yang memang dulu milik leluhur kita dikembalikan ke sini, sudah sanggupkah bangsa ini untuk menjaganya? Lah itu, ini nanti ada kaitannya Majapahit baru ini. Dan saya mohon doanya dari Kalau seluruh. bangsa ini masih mabuk dogma ya kita sulit Ya. untuk mampu menjaga itu tadi. Gitu. Saya mohon doanya dari seluruh penonton Dhamma TV, termasuk Putri, termasuk Pak Trimo, Iya. termasuk dari Kesatuan Silat Percaya Diri Pak Gur ya, Mas Gundono Mas ya. Gundono. Minta doa restunya karena sekarang ini saya lagi nugaskan seseorang dari Lombok. Iya. Sekarang itu tadi pagi saya telepon masih sampai di Cirebon. Iya. Karena apa? Saya terhipnotis oleh penjelasannya Bu Sri Mulyani. Iya. Itu kan ahli tokoh keuangan yang diakui dunia ya. Iya. Beliau itu mengatakan, loh, dulu negara kita negara kerajaan berpuluh-puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun sebelum Republik Merdeka negara kerajaan sudah ada dan terkenal, kaya raya. Loh, sekarang neracanya kok tidak ada sama sekali, duitnya di mana? Lah itulah. Makanya yang terakhir itu kebetulan saya ketemuan dari Lombok tadi itu menceritakan sesuatu. Dia itu bukan ya, cuma dia ahli komunikasi dengan beberapa oknum ya yang dikira mengetahui tentang harta kekayaan bangsa ini ya. Pengen tahu saja. Tadi yang karena nggak punya ya sudah numpak umum aja ya, mampunya Bapak coba numpak umum gitu. Tadi saya telepon masih naik Cirebon, numpak bis sambung-sambung. Ya bis yang tanpa AC itu mungkin, tapi bis semua sekarang ada AC ya. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang bicara tentang di negeri ini masih sangat banyak yang harus kita pikirkan. Karena sebagaimana pesan Bung Karno, perjuangan saya memerdekakan negeri ini lebih gampang. Karena musuh dengan yang menjajah dengan yang dijajah. Tetapi perjuanganmu nanti akan lebih sulit lagi. Karena engkau akan berhadapan dengan bangsamu sendiri. Artinya apa?
sekarang itu masih banyak oknum-oknum tertentu yang pengen ngangkangi kekayaan itu jangan sampai tersentuh dari kantongnya pribadi dia. Lah ini yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu akhir-akhir ini Mas Trimo, Putri, kami menghimpun sudah lama ini, kami mulai dari 2008 di Mojokerto. Saya adakan pertemuan raja-raja di Nusantara untuk membuat satu bayang-bayang kekuatan alternatif. Karena kalau kerajaan itu masih memegang teguh sopan santun, kepribadian, etika dan norma ya. Kalau politik maaf wong sampai saya turun dari Senayan pulang itu kan gara-gara sudah tidak kuat dodo tuh ngempet situasi politik yang ada. Ini bukan berarti anu loh ya, bukan berarti provokasi loh. Ini supaya anak-anak muda itu mulai merenung ya, kembalilah ke kepribadian leluhur, ke adat. Lah monggo, ada pesan-pesan apa? Ini ada waktu untuk Mas Trimo. Kira-kira yang mau disampaikan pada opini? Terima kasih Pak Jati, para pemirsa Dhamma TV yang saya hormati. Kami mengajak semua komponen bangsa, karena ini sudah saatnya bangsa ini bangkit. Kita harus sadar, dengan adanya pagebluk ini adalah merupakan tanda alam, tanda-tanda alam bangsa ini harus bangkit dari tidur panjangnya, yang menjadikan tidur panjang itu kalau mudah bangun itu kan tidurnya kalau merem. Nah, bangsa ini tidurnya dengan mata terbuka, ini yang membuat kita harus sulit untuk bangun. Kita harus bangun, harus kita pelajari, kita harus kembali ke ajaran luhur. Ini yang kami sangat harapkan para pemirsa semua. Hebat. Waduh, umpama iki meneng stadion tepuk tangan gemuruh. Kira-kira meletek stadion bagus. Nah, Putri, monggo jenengan ada waktu sedikit ini untuk harapan sampean nggih. Matur nuwun Romo. Saya selaku orang Singosari, apalagi saya seorang ibu yang mana harus mendidik anak dan cucu dan selanjutnya, saya ingin sekali budaya kita ini kita mulai dan diteruskan untuk anak cucu. Dan mungkin karena ekonomi sedang kurang membaik Romo, jadi seorang ibu semuanya saya berpesan sama teman-teman saya di Dekranasda maupun Perilang, yang mana harus membuat tambahan-tambahan ekonomi benefit untuk keluarga masing-masing supaya di kemudian hari anak-anak kita bisa sekolah, bisa maju, dan mengerti bangsa ini perlu budaya kita angkat sehingga terima kita kasih. akan ini. Terima kasih para penonton. Mungkin ini minggu depan perlu kita kupas secara tuntas dengan beberapa wacana tentang corona ini, karena ini penting ya. Tapi dengan catatan masih tetap kami harapkan untuk melaksanakan himbauan dari pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah itu demi kepentingan bangsa, rakyat, dan kita semuanya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Kalau ada kekilapan kita, ukara-ukara kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Kami ucapkan terima kasih dan Rahayu. Rahayu. Ayo.